Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my student. Good morning. How are you today? I hope you all is fine. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is thematic. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Open please your book on page 72. Pembelajaran 5. Nah, negara kita sangat kaya akan budaya. Salah satunya adalah tarian tradisional. Berbagai tarian tradisional berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Tarian tradisional tersebut akan terus ada jika kalian sebagai generasi muda turut melestarikannya. Salah satu cara melestarikan adalah dengan mempelajari gerakan-gerakan tari tradisional. Nah, siapa yang suka menari? Pasti salah satu atau semua anak-anak suka menari ya, terutama tari tradisional. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal beberapa gerakan tari saman ya. Nah, tari saman berasal dari Aceh. Formasinya yaitu duduk berbanca. Nah, terdiri dari 9 orang. Ini adalah merupakan salah satu contoh tari saman. Anak-anak perhatikan dengan baik gerakannya, ciri khasnya, formasinya ya. Tentukan nilai apa yang dapat kita ambil dari bacaan di atas. Toleransi itu penting. Nah, di situ menceritakan tentang putu yang terlahir dari sebuah keluarga yang beragama Hindu ya. Kemudian ada juga Amin yang beragama Islam dan Bu Guru yang menjelaskan tentang toleransi. Toleransi itu penting. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, misalkan perbedaan dari bentuk fisik,
suku, agama, dan budaya itu ada tujuannya agar manusia saling menghormati dan menghargai. Nah, perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi dengan perbedaan itulah kita saling menguatkan dan bersatu untuk kemajuan dan kedamaian di dunia ini. Contohnya di Indonesia, ada banyak suku bangsa, bahasa, budaya, agama. Nah, namun perbedaan itu bisa dipersatukan dan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi apapun perbedaan di antara kalian, antara kita, jangan dipermasalahkan. Tumbuhkan sikap saling toleransi ya. Nah, kemudian di cerita tersebut ada seorang anak namanya Cindy. Nah, Cindy itu diejek oleh teman-temannya karena dia memiliki kulit hitam, ya, yang berasal dari Papua. Kemudian Putu dan Amin melihat Cindy yang menangis karena ditertawakan oleh kawan-kawannya. Nah, kemudian Putu berbicara ya kepada yang sedang mengajak itu, kita harus menghormati dengan segala perbedaan yang ada di dunia ini. Jangan malah diolok-olok atau menjadi bahan ejekan. Apapun itu tetap ciptaan Tuhan. Kalau kalian menghina Cindy, berarti kalian menghina ciptaan Tuhan. Nah, setelah mendengar kata-kata Putu dan Amin, kemudian anak perempuan yang mengejek Cindy terdiam dan perlahan membubarkan diri. Cindy pun mengucapkan terima kasih. Nah, setelah kejadian itu, Cindy tidak lagi diejek oleh teman-temannya. Mereka ingat dengan pesan ibu guru, yaitu harus saling toleransi dan saling menghormati apapun perbedaannya. Kesimpulannya, nilai yang dapat kita ambil, kita harus saling toleransi dan saling menghormati apapun perbedaannya. Pembelajaran 6. Open book, page 76. Tentu kita sudah mempelajari tentang tari saman ya. Posisinya, ciri khas yaitu lincah, ya, formasinya berbanjar, kemudian ada suara atau syair yang mengiringi tari saman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara membuat ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan pendek tetapi lengkap. Jadi ringkas itu pendek ya, tetapi lengkap atau jelas. Bagaimana cara membuat ringkasan yang benar? Nah, ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan yang benar. Yang pertama, membaca teks asli. Jadi langkah yang harus anak-anak lakukan untuk meringkas adalah membaca dulu teks aslinya. Nah, membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada dalam teks yang akan kita ringkas ya. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Nah, langkah kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga tentang gagasan pokok ya. Gagasan pokok adalah ide pokok yang dapat berdiri sendiri. Kemudian bisa dibuka lagi ya bukunya di halaman-halaman sebelumnya tentang gagasan pokok. Kemudian C, menulis ringkasan. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah 2 tersebut menjadi sebuah paragraf ya. Teacher ingatkan kembali, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, karena buatlah paragraf itu. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat. Apakah paragraf ringkasan sudah utuh seisinya dan apakah ada gagasan pokok atau informasi penting penting lainnya
yang belum ditulis. Jadi harus teliti ya dalam membuat ringkasan, harus mencakup isi dari teks asli, tetapi teksnya itu tidak terlalu panjang, tapi diperpendek ya. Jadi diringkas. Itulah langkah-langkah membuat ringkasan yang benar. Untuk tugasnya, anak-anak mengisi form di Google Form ya, tentang evaluasi subtema 2. Nanti teacher akan share linknya di GCR. Thanks for attention and say hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Okay, maybe enough for thematic lesson today. I hope you can understand what I have explained to you. Thank you for your attention, and the last I say you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.